Halo, selamat sore adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Wina di Bia Online tanggal 17 Januari. Gimana kabarnya hari ini? Pasti tetap sehat dan penuh semangat ya. Oh iya, kalau kita ketemu di Bia Online, itu artinya hari ini hari apa? Hari Minggu. Nah, kalau hari Minggu, artinya itu hari Tuhan. Nah, hari Tuhan tidak hanya hari Minggu loh, tapi juga Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, semua hari itu hari Tuhan. Nah, karena semua hari adalah hari Tuhan, yuk kita menyanyi bersama-sama. Hari ini harinya Tuhan bersama dengan Kak Wina dan Naya. Bersukaria, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, dari semua setelah kita bernyanyi bersama, mari kita mulai bias kita sore ini. Kita mulai dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Bapa, selamat sore Bunda Maria, selamat sore Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu terhadap kami semua sepanjang hari ini. Sekarang kami mau memulai Bia Online ya Bapa. Berkatilah kami selalu, berkatilah keluarga kami, juga kakak-kakak pembina, sehingga hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu, dapat bersukacita dengan teman-teman kami, walaupun kami tidak bertemu secara langsung, tapi kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami, bersukacita bersama kami. Kami percaya semuanya ya Yesus, dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yohanes Pemandi, doakanlah kami. Santo dan Santa Pelindung kami, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya adik, kita siapkan Alkitab kita. Kita buka Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai dengan 42. Kita baca sama-sama ya adik. Murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?"
Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," yang artinya Petrus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik ingat minggu lalu firmannya tentang apa? Firman minggu lalu adalah cerita tentang Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Minggu ini adalah kelanjutan dari minggu lalu adik-adik. Jadi setelah dibaptis, Tuhan Yesus kita mulai melakukan perjalanan pengajarannya kepada umat manusia tentang kerajaan surga. Di dalam perjalanan yang pertama ini, dia menemukan muridnya yang pertama. Jadi setelah dia dibaptis, berjalanlah dia, dan Yohanes mengatakan kepada murid-murid Yohanes sambil berkata, "Lihatlah." Sampai dia menuding gitu Yohanes. "Lihatlah, anak domba Allah." Jadi murid-murid Yohanes melihat, oh itu muridnya. Yohanes bilang, oh itu anak domba Allah. Tapi ada 2 orang muridnya Yohanes ini tergerak hatinya untuk mengikuti Yesus. Maka diikutinya lah Tuhan kita Yesus itu berjalan. Keluar masuk kampung dimasukinya. Dilewatinya di mana Tuhan Yesus itu melewati jalan itu. Setelah sadar, Yesus berkata kepada 2 murid tersebut, "Apakah yang kamu cari?" Mereka berkata, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Maksudnya, "Guru, di mana engkau tinggal?" Yesus berkata, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Seperti orang Jawa bilang, "Merinio, merinio, kue ndelok nanti." Setelah mereka ngikuti Yesus, tinggallah dia bersama Yesus dan mendengarkan apa yang Tuhan kita Yesus bicarakan. Yesus mengajar di mana tentang kerajaan surga, kebaikan-kebaikan. Jadi yang pertama adalah mendengar pada saat Yohanes berkata, "Itu anak domba Allah," adalah Andreas. Dan Andreas berkata kepada Simon, "Hei, kami telah menemukan Mesias," yang artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. "Sini, ikut aku." Setelah bertemu dengan Yesus, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," yang artinya itu Petrus. Jadi Simon diganti namanya menjadi Petrus. Jadi semenjak itu nama Simon dipanjangin atau ditambahin namanya menjadi Simon Petrus. Jadi murid pertama Yesus itu adalah Simon atau Petrus, yang kita sebut Simon Petrus. Adik-adik ingat enggak nama-nama muridnya Tuhan kita Yesus Kristus? Yesus ada punya murid 12 orang. Ayo, ada yang lupa ya? Mari kita ingat sama-sama ya adik-adik. 12 murid Yesus. Yang pertama, Simon yang disebut Petrus atau Simon Petrus. Kedua, Andreas saudaranya Simon. Ketiga, Yakobus. Keempat, Yohanes. Kelima, Filipus. Keenam, Bartolomeus. Ketujuh, Thomas. Kedelapan, Matius. Kesembilan, Yakobus anak Alfeus.
10 Tadeus, 11 Simon orang Selot, 12 Yudas Iskariot. Ada lagunya loh adik-adik, ingat? Jadi kita nanti bisa nyanyi bersama nama-nama murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Selamat sore adik-adik, jumpa lagi dengan pihak Yohanes Pemandi Surabaya. Saya Kak Dia dan Kak Sylvia. Apa kabar? Semua pasti sehat dan tetap semangat. Tadi kita sudah berdoa, bernyanyi bersama, mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita lanjutkan dengan membuat kreativitas hiasan dinding seperti ini. Semua pasti bisa, mudah kok. Pertama-tama, bahan yang dibutuhkan adalah buffalo warna biru, buffalo warna hitam, buffalo warna putih, dan kertas buffalo warna hijau. Lalu jangan lupa kapas. Kapas bisa minta mama ya. Kapasnya minta mama sedikit, lalu kita sobek-sobek. Kita sobek-sobek seperti ini. Sedikit-sedikit sampai menyerupai seperti ini. Lalu Alat yang dibutuhkan gunting, spidol warna hitam, double tip atau lem. pertama-tama kita buat pola badan anak dombanya ya. Ini kakak pakai cetakan tempat makan. Nah, seperti ini kita buat badannya dulu. Setelah kita buat pola badan seperti ini, kita gunting. Lalu kita mau buat kepalanya dari tadi domba. Kita ambil kertas putih lain, kita gambar kepalanya. Yuk, pertama kita buat rambutnya dulu. Rambut atas jambul ya. Terus kita buat kepalanya, kita buat alisnya, mata, hidungnya. Nah, seperti ini. Lalu kita potong. Kita akan potong sesuai dengan garis gambar ini tadi ya. Nah, ini gambar kepalanya sudah selesai, badan dan kepalanya kita sisihkan. Kertas buffalo, ambil kertas buffalo warna hitam. Kita lipat. Lebarnya kurang lebih sekitar 2 cm atau 1 cm juga boleh. Kita lipat lagi. Kita punya 2. Kita potong. Kita sisihkan. Apa yang belum dibuat? Ya, telinga dan kakinya. Kita mau buat telinga dan kakinya. Kita gambar pola kaki dan telinganya.
Kita tekuk jadi 2. Ini untuk membuat kanan dan kiri. Nah, ini kaki kanan dan kiri. Anak domba sudah selesai, telinganya juga sudah selesai. Kita sisihkan. Kita mau buat apa, Kak? Kita mau buat leher. Lehernya anak domba. Jadi pertama kita ambil 2 kertas yang sudah kita potong tadi, terus kita satukan dengan menggunakan lem atau double tip. Seperti ini, terus kita satukan, lalu kita lipat ini. Oh, lipatnya keluar masuk ya, Kak? Iya. Masuk, kiri kanan gitu ya, Kak? Iya. Lalu dilipat terus sampai habis. Nah, sekarang setelah semuanya selesai untuk ini, kita mulai dengan menempel di kertas buffalo yang warna biru tadi. Kita ambil lem, badannya kita tempel seperti ini. Setelah badannya kita tempel, kita mau pasang telinganya. Kiri dan kanan. Seperti ini ya. Wah, anak dombanya sudah punya telinga. Lalu kita mau pasang kakinya kiri dan kanan. Di badannya kita kasih lem. Lemnya agak banyak ya. Untuk nempel apa yo? Mau tempel kapas sebagai bulunya. Di lem agak banyak biar nanti kapasnya bisa nempel semua. Yuk kita tempel yuk. Nah, badannya sudah penuh dengan kapas. Kita mau tempel lehernya. Lehernya diberi lem atau double tip seperti ini. Kita mau tempel. Terus yang sebelah sini juga diberi double tip atau lem. Kita mau tempel kepalanya. Toeng, bagus ya, lucu. Mau dihias ya, biar kelihatan bagus kita hias. Kita ambil kertas buffalo warna hijau, kita lipat seperti ini. Lalu kita mau gunting. Gunting apa? Untuk membuat rumput. Dipotong aja segitiga seperti ini. Nah, dipotong-potong seperti ini. Semua pasti bisa. Nah, ya, rumputnya ditekuk-tekuk seperti ini biar kelihatan lebih bagus. Kita beli rem. Kita tempel seperti ini. Agak naik juga boleh. Ini aja. Nah, sudah jadi. Nah, hiasan anak domba Allah sudah selesai seperti ini. Bagus kan? Dia bisa bergerak lehernya. Kita mau tulis sesuai bacaan Injil hari ini dari kitab Yohanes bab 1 ayat 35 sampai dengan 42. Nah, kita mau tulis, lihatlah anak domba Allah dari Yohanes, Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai dengan. Nah, sudah selesai. Bagus kan adik-adik? Adik-adik bisa membuat
misalnya menghiasnya lagi supaya kelihatan lebih bagus sesuai dengan kreativitas adik-adik. Misalnya seperti yang dibuat oleh Kak Sylvia seperti ini. Dia menghias, membuat matahari, dihias dengan bunga-bunga. Bisa ditambahi Kak dengan bunga-bunganya. Nah, seperti ini. Bagus kan? Nah, kreativitas membuat hiasan dinding. Lihatlah anak domba Allah dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35-42 sudah selesai. Sampai jumpa lagi. Nah, setelah tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah membuat kreativitas bersama, saatnya kita mempersiapkan hati untuk menutup Bia Online minggu ini dengan berdoa. Mari kita persiapkan hati, pikiran, dan diri kita. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat sore ya Bapak. Bia ini udah selesai. Berkati jadi anak yang baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dadah.